نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل من خير السجايا تجمل بالعطاء تعش كريما وتلقى السعد في دنيا البرايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salimah TV dan jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pemirsa Salimah TV dan kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mana kita diwajibkan berpuasa di dalamnya, yang mana puasa ini memberikan amal yang sangat banyak kepada kita. Tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik di bulan ini. Di antara pelajaran yang paling berharga bagi kita adalah sabar dan syukur, karena sabar ini adalah nisfu iman. Sabar ini adalah setengah daripada keimanan. Begitu juga syukur. Syukur, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, juga termasuk nisfu iman, setengah daripada ini. Pemirsa Salimah TV dan kaum muslimin, kaum muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani hidup ini banyak tantangan, banyak rintangan yang kita dapatkan. Tentunya membutuhkan kesabaran. Sabar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam ayat ini kepada kita untuk senantiasa bersabar dan menguatkan kesabaran kita, karena dengan sabar itu kata Allah Subhanahu wa taala kita akan beruntung. Sabar yang dijelaskan oleh para ulama itu terbagi menjadi tiga. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar untuk menahan diri kita supaya tidak melaksanakan maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sabar ini sudah dipraktikkan oleh para nabiullah, oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sabar dalam ketaatan. Nabi Ibrahim telah melaksanakannya. Nabi Muhammad SAW juga telah melaksanakannya. Beliau meskipun banyak sekali tantangan, cobaan, tapi tetap bersabar. Meskipun itu kadang bertolak belakang dengan hati nurani. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kesabarannya Nabi Ibrahim dan kesabarannya Nabi Ismail ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ismail diperintahkan untuk disembelih. Tapi karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, jawaban Nabi Ismail ketika dimintai pertanggungjawaban
ketika dimintai jawaban oleh Nabi Ibrahim, bagaimana menurutmu tentang mimpi yang diberikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menyembelihnya. Apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, engkau akan mendapatkan aku menjadi orang-orang yang sabar. Pemirsa Salimah TV serta kaum muslimin, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah uswatun hasanah. Inilah suri tauladan yang baik dari Nabiullah tentang sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak melaksanakan maksiat. Hal ini sudah dicontohkan juga oleh Nabi Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihi salam, ketika beliau diajak untuk berbuat serong oleh istri raja. Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tahan dirinya untuk tidak melaksanakan kemaksiatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pelajaran yang besar bagi kita. Kemudian yang terakhir yaitu sabar dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kita bisa memetik pelajaran dari kisahnya Nabi Ayyub ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan penyakit menangis, dengan penyakit yang sangat parah sekali. Bahkan beliau itu diasingkan dari desanya, diasingkan dari kotanya. Yang menemani beliau hanyalah istrinya, itu pun istrinya kadang meninggalkannya. Tapi beliau sabar. Beliau bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Salimah TV dan kaum muslimin, kaum muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 bentuk sabar yang dijelaskan oleh para ulama dan juga dicontohkan oleh Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, yang mana kita di dalamnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Ternyata ketiga jenis sabar ini, baik itu sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak bermaksiat, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada di dalam puasa. Ketika kita melaksanakan puasa, kita sabar untuk menahan diri kita tidak makan, tidak minum, atau sesuatu yang membatalkan puasa karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diuji dengan kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa lapar itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian ini kita bersabar. Kemudian kita juga diuji untuk tidak melaksanakan kemaksiatan atau tidak melaksanakan sebuah dosa. Di bulan puasa ada beberapa amalan yang akan menghilangkan puasa kita, yang akan menghilangkan keutuhan puasa kita. Ada ghibah, membicarakan kejelekan orang lain dan lain sebagainya. Pada saat puasa kita tahan itu. Pada saat puasa kita hilangkan perasaan-perasaan yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menginginkan puasa yang kita laksanakan ini utuh dan sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak dari orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Pemirsa Salimah TV dan muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran pertama, yaitu pelajaran yang sangat berharga sekali, yaitu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua,
yaitu syukur. Kita dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan, untuk tidak minum, supaya kita bersyukuri. Ada saudara-saudara kita yang juga demikian. Kalau kita saat ini tidak makan, tidak minum karena perintah Allah Subhanahu wa taala, namun ada saudara-saudara kita yang tidak makan, tidak minum bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak punya bekal untuk dimakan dan diminum. Di bulan puasa ini memberikan pelajaran bagi kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan lisan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan hamdalah atau memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi syukur sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu memiliki 5 syarat. Seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terpenuhi 5 syarat ini. Syarat yang pertama, hendaknya ia taat kepada zat yang disyukurinya. Hendaknya ia taat kepada zat yang ia syukuri, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya ia mencintai orang yang mencintai zat yang memberi nikmat kepadanya. Kemudian ia mengakui nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ia memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah diberikannya. Kemudian yang terakhir, hendaknya ia tidak melaksanakan perbuatan yang dibenci oleh orang yang oleh zat yang memberinya nikmat, yaitu hendaknya ia tidak melaksanakan atau mengamalkan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Salimah TV serta kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 syarat yang mana seseorang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala predikat syukur karenanya. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang bunyinya fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adhkurkum, niscaya aku akan ingat, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kafir. Pemirsa Salimah TV serta kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuji 2 nabiullah, memuji 2 nabinya di dalam Al-Qur'an karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim sebagaimana dalam surah An-Nahl. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 121. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim karena beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh di dalam surah Al-Isra ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena syukur ternyata memberikan kebaikan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala setelah memuji Nabi Ibrahim di dalam Quran surah An-Nahl ayat 121, setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya
Beliau Nabi Ibrahim dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang soleh. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dua pelajaran besar yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini, yaitu sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.